Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah metode konstruksi, kali ini kita akan membahas yaitu mengenai coating, khususnya diaplikasikan pada pipa, yaitu adalah pipe coating. Pastinya kita tahu ada istilahnya coating, ada istilahnya painting. Definisi yang hampir mirip yang perlu kita ketahui, dan apa sih bedanya antara coating dan painting. Coating merupakan pelapis pelindung yang berfungsi sebagai penanggulangan korosi maupun untuk melindungi benda tersebut dari kontak langsung dengan lingkungan. Berarti tidak hanya sekedar menanggulangi korosi, tapi juga melindungi benda dalam tanda kutip pipa dari kontak langsung dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri entah itu temperatur, ataukah pH, ataukah faktor yang lain. Coating ini dibuat dari bahan organik maupun anorganik dalam bentuk liquid ataukah bisa dalam bentuk padat. Dari bahan yang keras, non-metal, komposit, keramik, metal, dan bahan sintetis. Nanti bisa berasal dari itu untuk proses coating. Contohnya kalau pipa galvanis. Nah, pipa galvanis itu aslinya kan materialnya adalah A53. Entah itu nanti grade A apa grade B. Kemudian dilapisi oleh logam padat. Ya, itu dilapisi logam padat yang dicairkan, kemudian dilapiskan ya ke material A53 tersebut. Nah, itu termasuk salah satu jenis coating. Coating ini dapat diaplikasikan untuk struktur bawah tanah, yaitu underground, piping, atau buried pipe. Kemudian pipa yang posisinya transisi antara pipa yang keluar dari tanah sampai menuju ke permukaan tanah. Dan untuk struktur pipa atau pipa yang berada di atas tanah atau above ground. Kemudian apa sih itu painting? Painting itu adalah cat yang terbuat dari bahan organik yang berupa liquid. Jadi bahan utamanya yang benar-benar berasal dari liquid. Terutama untuk dekoratif atau ke estetika. Nah, yang paling ditekankan ini adalah kalau istilahnya painting itu adalah dekoratif ataukah estetika. Nah, coating itu sendiri, ya ini tadi dijelaskan kan umumnya kan dalam bentuk cairan. Padat itu juga bisa, jadi posisinya padat itu seperti hanya Anda elektrokimia memindahkan ion dari logam A ke logam B. Nah, itu termasuk kegiatan coating itu juga bisa. Kalau benar-benar murni berasal dari benda padat, tidak dicairkan benda padatnya itu kemudian disemprotkan, itu juga bisa. Jadi untuk coating fokus utamanya adalah untuk penanggulangan korosi dan kontak langsung dengan lingkungan. Kalau painting cenderung ke dekoratif dan estetika. Ya, itu adalah beda dari coating maupun painting. Selanjutnya adalah coating berdasarkan lokasi struktur atau lokasi pipa. Berdasarkan lokasi struktur pipa yang dilindungi, maka coating terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu coating yang dapat digunakan untuk struktur bawah tanah, underground coating, buried pipe coating, kemudian permukaan tanah, jadi pipa yang letaknya di atas permukaan tanah, above ground coating, dan yang terakhir adalah internal coating. 3 jenis coating ini yang paling umum dikenal. Bisa jadi
ada jenis-jenis coating yang lain, tetapi yang umum dikenal di dunia piping maupun pipeline itu ada 3 jenis ini. Khususnya yang pipeline ya, itu adalah ada struktur bawah tanah di atas permukaan tanah maupun internalnya pun juga ikut di coating. Selanjutnya ada underground coating. Underground coating yaitu adalah coating yang melapisi bagian luar permukaan pipa untuk pipa yang diinstalasi di bawah permukaan tanah. Berarti pipanya di-coating pada bagian luar permukaan pipa yang pipanya diinstalasi di bawah permukaan tanah. Tujuan dari underground coating ini adalah melindungi struktur pipa dari kontak langsung dengan elektrolit dalam tanah, ataukah pH dalam tanah, ataukah unsur H2O, ada komponen oksigen di dalamnya. Karena jikalau ada benda yang cenderung benda logam ya, benda logam metal khususnya, logam atau metal khususnya yang memiliki Fe, kandungan Fe, kalau terkena kandungan O2 pastinya akan mudah terjadinya korosi. Makanya diperlukan yang namanya underground coating. Selain kandungan H2O ataukah kandungan oksigen, pH itu sangat berpengaruh sekali terhadap laju korosi terhadap pipa. Maka dari itu dalam hal inspeksi perpipaan khususnya di bawah tanah atau buried pipe, pastinya selain kandungan air yang ada di dalam tanah juga harus dicek kandungan pH-nya itu berapa. Karena itu akan mempengaruhi nilai laju korosi pada suatu material. Kemudian jenis-jenis coating apa yang digunakan untuk underground coating? Umumnya yang digunakan ada coulter enamel, ada asphalt enamel, dan extruded polyethylene. Nah, ada 3 jenis. Kemudian above ground coating. Above ground coating merupakan coating yang melapisi bagian luar pipa untuk pipa yang diinstalasi di atas permukaan tanah. Jenisnya apa saja yang bisa diaplikasikan pada above ground coating? Hampir mirip ya dengan underground, ada coulter enamel bisa, asphalt enamel, maupun dalam bentuk liquid, yaitu adalah liquid epoxy. Selanjutnya ada yang namanya internal coating, berarti bagian dalam pipa, diameter dalam pipa itu ikut di coating. Ya, itu namanya internal coating. Sekarang paling banyak digunakan untuk internal coating untuk menanggulangi korosi, yaitu jenisnya bisa menggunakan fusion bonded epoxy dan liquid epoxy. Berarti umum yang dipakai adalah kedua jenis ini. Dari penjelasan sebelumnya, jenis-jenis coating itu ada 5 ya, ada 5 yang sering digunakan. Saya tekankan lagi yang sering digunakan ya. Masih ada jenis coating yang lain, tapi yang paling sering digunakan adalah ini. Itu coulter enamel, asphalt enamel, extruded polyethylene, kemudian fusion bonded epoxy atau FBE ya, ada yang bilang FBE. Kemudian yang terakhir adalah liquid epoxy. Pada gambar kanan ini merupakan contoh pengaplikasian coating pada pipeline ya. Cenderung gambar 3.312 itu paling cocok untuk liquid epoxy dibandingkan 4 jenis yang di atas itu. Yang pertama ada coulter enamel, merupakan jenis coating yang standar dan sudah banyak digunakan bertahun-tahun sebelumnya untuk memproteksi
pipa terhadap korosi. Coulter ini adalah material termoplastik ya, material termoplastik polimer. Berarti kalau termoplastik berarti material plastik jikalau diberi panas maka dia akan semakin melunak. Itu adalah termoplastik. Nah, ini adalah termoplastik polymeric coating yang diproduksi dari coulter, coal, dan produksi distilasi batu bara. Nanti coal itu batu bara dan produk distilasi batu bara yang ditambahkan filler inert. Biasanya untuk coulter enamel dikombinasikan dengan cat primer itu bisa, kemudian fiberglass atau ada wrapping. Sangat efektif nantinya untuk melindungi pipa dari korosi. Umum yang dipakai adalah jenis ini ya, coulter enamel. Umumnya yang digunakan warnanya itu cenderung warnanya hitam. Cenderung ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain itu juga bisa, tetapi yang paling gunakan adalah warna hitam. Kemudian asphalt enamel terdiri dari campuran bitumen, non-fibrous mineral, filler yang inert dengan warna hitam pekat. Nanti warnanya cenderung hitam pekat karena sesuai dengan namanya adalah aspal ya. Aspal mempunyai sifat mekanis yang kuat, tahan terhadap cuaca dan bahan kimia. Aspal ini dibuat dari crude oil yang distilasi dalam proses penghilangan refinery. Dengan proses oksidasi dan penyampuran dengan mineral filler, maka aspal dapat digunakan menjadi coating. Bisa Anda lihat pada gambar, cenderung warnanya adalah hitam pekat yang melatisi pipa itu sendiri untuk melindungi pipa dari korosi. Selanjutnya adalah extruded polyethylene coating. Ini merupakan jenis coating pabrikan yang terbuat dari lapisan film polyethylene yang tebal yang diekstrusi ke dalam lapisan perekat. Akan tetapi untuk extruded polyethylene ini sangat terbatas sekali terhadap temperatur karena hanya bisa melindungi pipa dengan temperatur kisaran ya mungkin maksimum adalah kisaran 50 derajat Celcius saja. Berarti temperaturnya cukup rendah. Jadi bisa dikategorikan ya hanya bisa mengalirkan fluida, entah itu gas ataukah cair dengan temperaturnya yang rendah. Ya, karena untuk polyethylene jenis ini hanya mampu sampai kisaran 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah fusion bonded epoxy, yaitu FBE. Yang awal mulanya FBE ini terbuat dari bahan padat powder atau istilahnya powder coating yang banyak digunakan untuk perlindungan pipa ya, terhadap korosi. Lapisan ya pelapis pada FBE ini merupakan polimer termoset. Yang tadi kan polimer termoplastik. Nah, kalau polimer termoset ini berarti jikalau terkena panas, polimer jenis ini terkena panas, maka akan semakin mengeras lapisannya. Maka ini termasuk jenis polimer termoset ya, termoset untuk FBE. Temperatur untuk proses pelapisan FBE ini kepada pipanya itu kisaran 180 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius untuk melelehkan powder atau bubuk coatingnya itu agar mencair, nantinya bisa mengalir pada permukaan logam sehingga nantinya jikalau sudah dingin dia akan berubah menjadi padat membentuk ikatan-ikatan elemen. Nah, itu adalah fusion bonded epoxy FBE. Nah, FBE ini tidak hanya digunakan untuk eksternal pipa atau lapisan luar pipa, tetapi juga bisa digunakan untuk lapisan dalam
pipa. Bisa Anda lihat pada gambar ini, kalau FBE ini bisa untuk eksternal maupun internal. Selanjutnya ada liquid epoxy. Liquid epoxy ini juga fungsinya mirip dengan sebelumnya, mirip dengan FBE ya. Nanti bisa digunakan di dalam, sebenarnya ya bisa digunakan di luar juga. Tapi umumnya untuk liquid epoxy itu bisa keduanya. Kalau yang FBE tadi umumnya pada bagian dalam pipa. Sistem cat epoksi cair terdiri dari dua bagian yang diaplikasikan dalam satu lapisan pada pipa ya, untuk anti korosi. Proses pertama yaitu merupakan proses cleaning atau pembersihan permukaan dan diblasting. Tujuannya apa sih dibersihkan dan diblasting? Pastinya dibersihkan dari kotoran-kotoran atau sisa minyak. Karena kalau ada kotoran dan sisa minyak akan susah menempel ya cairan coating ini atau liquid epoxy ini. Kemudian agar liquid epoxy ini bisa menempel pada permukaan pipa atau material pipa, makanya perlu diblasting. Berarti dibuat sedemikian rupa agar permukaan material pipa itu agak lebih kasar. Karena dengan adanya pengasaran permukaan dengan proses blasting ini, cairan atau liquid epoxy ini bisa masuk ke pori-pori pipa sehingga bisa mempererat bonding antara pipa dengan coating ini. Setelah di cleaning maupun di blasting, kemudian dilakukan penyemprotan epoksi cair atau cairan epoksi ke permukaan pipa menggunakan gun spray ya, gun spray sehingga membentuk lapisan epoksi setelah prosesnya diaplikasikan. Jadi hampir mirip dengan coating-coating pada umumnya ya, menggunakan sistem cat kalau untuk jenis liquid epoxy. Kemudian ini materi tambahan, sekelas materi tambahan mengenai ASME A13.1 yaitu Scheme for Identification of Piping System yang hubungannya dengan warna, designation of color, arti color dari pipa. Untuk skema ini menurut ASME A13.1, identifikasi warna ini dikhususkan untuk sistem perpipaan. Direkomendasikan untuk identifikasi sistem perpipaan yang digunakan dalam suatu industri. Ya, industrinya cenderung ke piping ya maksudnya. Kemudian industri komersial atau di mall ya, ataukah tempat pembelanjaan yang besar ya, itu kan pastinya ada pipa juga. Dan instalasi institusional atau gedung ya, atau gedung-gedung institusi, kemudian gedung-gedung digunakan untuk pertemuan umum atau bisa hotel ataukah yang lain, itu bisa menggunakan standarisasi ASME A13.1 untuk pewarnaan. Pewarnaan ini tidak berlaku untuk pipa yang terkubur atau ke saluran listrik. Berarti pipa pipeline yang diletakkan di bawah tanah, di dalam tanah, buried pipe itu tidak bisa menggunakan standarisasi ASME A13.1. Ya. Pipa yang above ground masih bisa menggunakan ASME A13.1. Ya, karena yang disebutkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah pipa yang terkubur atau saluran listrik. Maksudnya saluran listrik Anda kan sudah pernah tahu, di pinggir jalan pemasangan instalasi listrik. Sekarang tidak hanya ada pada tiang-tiang listrik saja, tapi ada yang dipendam di dalam tanah menggunakan material pipa untuk proses pelindung
kabel listriknya, hasilnya menggunakan material PE ya. Nah, itu tidak berlaku. Nah, bisa Anda lihat Designation of Color tabel 2A13.1/2015 dari ASME bahwa dikategorikan menurut fluid service, layanan fluidanya. Kemudian layanan apa saja, yaitu untuk fire quenching fluid, berarti untuk pipa pemadam kebakaran. Kemudian ada yang selanjutnya ada toxic and corrosive fluid, berarti fluida yang beracun, fluida yang cenderung korosif, atau warnanya apa. Kemudian flammable and oxidizing fluid, ada combustible fluid, ya. Kemudian potable cooling, kemudian boiler feed, kemudian and underwater. Nah, itu warnanya apa. Kemudian ada compressed air. Bisa kita lihat kalau untuk pipa pemadam warnanya merah. Pastinya Anda tahu sendiri di kampus terdapat pipa pemadam kebakaran, pipa hidran, warnanya adalah merah. Di mall Anda pasti lihat warnanya juga merah. Nah, jadi untuk pemadam kebakaran backgroundnya, warna pipanya itu warna merah. Dan diatur letter color. Letter color ini adalah ada keterangan lah, kalau ada butuhkan keterangan pada pipa itu letternya itu berwarna putih. Jadi contoh sampelnya ada sebelah kanan, pipanya warna merah, tulisannya berwarna putih. Jadi tidak berwarna hitam tapi diberi warna putih. Selanjutnya ada toxic and corrosive, itu warnanya orange untuk backgroundnya ya. Kemudian fluida yang flammable atau oxidizing ya, itu warnanya kuning. Berarti kalau nanti Anda sudah bekerja atau on the job training, Anda akan mengetahui itu ya. Kalau warna ada pipa yang di coating warnanya kuning. Nah, itu termasuk fluidanya adalah flammable. Kemudian ada warna coklat, yaitu ada combustible fluid. Kemudian ada potable, cooling, boiler feed, and underwater, cenderung ke air ya, cenderung ke air. Entah itu untuk air pompaan boiler atau pendingin, itu menggunakan warnanya green atau hijau. Kemudian yang terakhir adalah fluidanya menggunakan udara, gas ya. Gas udara yang tidak flammable dan combustible, khususnya ya itu compressed air. Jadi biasanya kalau di kapal itu adalah sistem udara starting. Nah, itu menggunakan background color itu adalah blue atau biru. Kemudian user maupun owner diperkenankan untuk mendesain warna itu sendiri. Nah, itu menurut ASME diperbolehkan ya mendesain warna itu sendiri, tapi warnanya dibatasi. Warnanya ada apa saja? Ada purple, white, grey maupun black. Berarti kalau Anda menemui di lapangan dengan warna-warna seperti ini, itu berarti warna yang didefinisikan atau ditentukan, didefined ya, bukan didefinisikan ya, defined ya, ditentukan oleh user maupun owner warnanya. Jadi ada jalur tertentu yang ingin diperjelas lagi ya, agar tidak lupa ataukah lebih detail lagi, makanya dibuat desain warna yang berbeda dan ditentukan oleh user owner. Boleh purple, ungu ya, boleh white, boleh grey abu-abu maupun black. Jadi berikut adalah desain warna dari piping system maupun pipeline system juga bisa, tapi pipeline-nya yang above ground. Baik, materi pipe coating yang sekilas ini semoga bisa bermanfaat bagi Anda semuanya.
Jikalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.